Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, kalau ibu bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Kalian di rumah menjawab seperti ini ya. Alhamdulillah, sehat, cerdas, semangat. Sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, selanjutnya untuk absen, Ibu sudah mengirimkannya di grup WA ya. Nanti kalian silahkan mengisinya secara berurutan ya di list. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan di bab ini yaitu yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian dari ananiyah, putus asa, godok, dan tamak. Lalu yang kedua, siswa mampu menjelaskan dalil nakli tentang larangan untuk berbuat ananiyah, putus asa, godok, dan tamak. Akan tetapi, sebelum kita memasuki materi baru pada pertemuan kali ini, Ibu akan mengulas sedikit mengenai materi kita pada minggu lalu. Ada yang masih ingat materi kita pada minggu lalu? Ya, materi kita minggu lalu yaitu tentang tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Yang pertama yaitu tawakal. Nah, apa sih tawakal itu? Tawakal merupakan menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan semua urusan kita kepada orang lain. Nah, orang lain yang dimaksud di sini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita di sini berharap hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Selanjutnya, yaitu ikhtiar. Ikhtiar yaitu kita mengusahakan apa yang kita inginkan. Jadi, jika kita mengharapkan sesuatu, kita menginginkan sesuatu, kita harus mengusahakannya. Kemudian hikmah dari tawakal dan ikhtiar yaitu yang pertama, menghilangkan rasa malas, murung, dan kecewa. Yang kedua, menumbuhkan harapan baru. Karena di setiap satu usaha akan menimbulkan sejuta harapan. Tetapi harapan itu tidak boleh lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Selanjutnya yaitu sabar. Sabar berarti berlapang dada dan menerima segala cobaan dari Allah, dan juga menahan nafsu jika ingin berbuat jahat atau berbuat baik kepada diri kita sendiri dan orang lain. Jadi, kita harus menahan amarah dan emosi kita. Selanjutnya yaitu syukur. Nah, syukur ini merupakan salah satu refleksi dari tawakal. Misalkan kita diberi rezeki oleh Allah, kita harus bersyukur. Kita tidak boleh mencela pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita diberi rezeki, tetapi bagi kita itu kurang dari harapan kita, kita tidak boleh mencela, tetapi kita harus bersyukur dengan segala sesuatu yang telah diberikan oleh Allah. Yang terakhir yaitu qanaah.
Qanaah merupakan menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh. Jadi, qanaah itu kita hidup dengan apa adanya. Jadi kita menerima segala pemberian dari Allah. Nah, sekarang kita langsung saja ya masuk kepada materi kita pada kali ini, yaitu tentang ananiyah, putus asa, godop, dan tamak. Yang pertama, yaitu tentang ananiyah. Ananiyah merupakan menilai segala sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Jadi, ananiyah ini perbuatan yang sangat tercela dan harus kita jauhi. Karena ananiyah ini bersifat sangat egois dan tidak mementingkan kepentingan orang lain. Perbuatan ananiyah dalam kehidupan sehari-hari ini sangat banyak sekali ya. Jika di lingkungan sekolah, misalkan kita lagi berdiskusi atau presentasi atau berdebat dengan sesama siswa, kemudian si A tidak terima jika pendapatnya disanggah oleh si B, karena si A merasa pendapat dia yang paling benar dan pendapat yang lainnya salah. Jadi dia tidak ingin mendengarkan pendapat dari siapapun. Nah, itu contoh dari perbuatan ananiyah jika di lingkungan sekolah. Jika perbuatan ananiyah di lingkungan kehidupan bermasyarakat seperti ini, misalkan sedang gotong royong. Nah, jika sedang gotong royong ini, dia tidak mau mendapatkan pendapat atau masukan atau ide dari orang lain. Dia hanya ingin sesuai dengan pendapat dia saja. Ananiyah merupakan penyakit hati apabila terus dibiarkan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur, dan diiringi dengan sifat iri dan dengki. Jadi ananiyah ini harus benar-benar kita jauhi karena ini merupakan perbuatan yang sangat tercela, sifat yang sangat amat tercela. Dan juga sifat ananiyah akan mendatangkan bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain. Yang pertama, menimbulkan kekecewaan orang lain. Ya, tentu saja orang lain kecewa. Karena apa? Karena di saat seseorang itu mengeluarkan pendapat, itu tidak akan didengarkan oleh seseorang yang memiliki sifat ananiyah. Dan yang kedua, merusak hubungan persaudaraan. Tentu saja, jika si B merasa tidak dihargai, maka si B tidak akan mau lagi berteman si A atau yang memiliki sifat ananiyah tersebut. Dan yang ketiga, memutuskan hubungan silaturahmi. Jika si B sudah tidak mau berteman dengan si A tadi atau yang mempunyai sifat ananiyah, jadi hubungan antara mereka berdua ini akan rusak. Larangan sifat ananiyah sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 36 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidain ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wassahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Artinya, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Selanjutnya yaitu cara menghindari perbuatan ananiyah. Yang pertama, menyadari bahwa sifat itu sangat merugikan orang lain. Karena
orang lain merasa dirinya tidak berharga dan tidak dihargai, sehingga ia merasa dirinya bukan apa-apa. Selanjutnya yaitu meningkatkan iman dan takwa. Dan yang terakhir, menjauhi sifat tamak. Selanjutnya yaitu putus asa. Putus asa yaitu sikap atau perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dalam meraih suatu harapan atau cita-cita, dan ia tidak mau berusaha untuk melanjutkan apa yang diinginkan. Sebenarnya penyebab putus asa itu bukan dari persoalan yang hanya dihadapi semata-mata, melainkan bagaimana cara menyikapi persoalan tersebut. Dampak dari putus asa yaitu yang pertama, merugikan diri sendiri karena telah membuang waktu, energi, dan potensi yang dimiliki. Karena orang yang sudah berputus asa, ia hanya fokus kepada kegagalannya saja, sehingga ia tidak ingin untuk bangkit dan melanjutkan cita-cita atau harapannya kembali. Yang kedua, orang yang berputus asa sulit untuk bangkit kembali karena ia tidak mau mencoba lagi dan ia hanya fokus kepada kegagalannya sehingga ia tidak berani untuk mencobanya kembali. Orang yang berputus asa berarti kehilangan gairah dan semangat untuk mencapai sesuatu yang semula diharapkan. Nah, sikap putus asa itu diiringi dengan sikap masa bodoh dan tidak mau berusaha lagi. Dalil nakli tentang larangan untuk bersifat putus asa sudah dijelaskan dalam Quran surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah. Innahu la yayasu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Artinya, wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Kemudian, ciri-ciri orang yang memiliki sifat putus asa. Yang pertama, bermalas-malasan setelah mengalami kegagalan dan tidak mau mencobanya kembali karena ia sudah menjadi pesimis, bukan optimis. Dan yang kedua, tidak bersemangat untuk meneruskan usahanya yang gagal. Seharusnya jika kita gagal, itu harus menjadi motivasi kita untuk bangkit kembali dan memperbaiki di mana letak kesalahan yang membuat kita gagal. Dan yang ketiga, tampak murung dan tidak semangat untuk melanjutkan usahanya lagi. Dan yang keempat, mudah terpancing untuk emosi, meskipun dalam hal kecil saja. Cara yang dapat kita lakukan untuk menghindarkan diri dari perbuatan putus asa yaitu yang pertama, merenungi kegagalan yang dialami oleh orang lain sehingga kita mendapatkan perbandingan dari pengalaman pahit hidup orang lain. Yang kedua, kita harus selalu yakin dan berprasangka baik, berhusnuzon kepada Allah bahwa setiap persoalan pasti akan selalu ada jalan keluar atau solusinya. Dalil nakli tentang larangan untuk memiliki sifat godop yaitu telah diatur dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Yang keempat yaitu tamak. Tamak secara bahasa yaitu rakus hatinya, sedangkan menurut istilah, tamak yaitu cinta berlebihan terhadap harta bendanya di dunia tanpa memperhatikan hukum haram cara memperolehnya sehingga dapat menimbulkan dosa besar. Tamak merupakan sifat rakus terhadap harta benda yang bersifat duniawi, sehingga menyebabkan manusia menjadi hina. Sifat ini digambarkan seperti jika seseorang ingin meminum air laut, maka semakin ia minum air laut, semakin haus yang ia rasakan dan semakin ingin ia meminumnya lagi. Maksudnya yaitu semakin bertambahnya harta, maka itu tidak membuatnya puas, bahkan itu semakin memacunya untuk mendapatkan yang lebih dari itu lagi. Dan cara mendapatkan hartanya pun tidak diperhitungkan halal atau haramnya. Yang penting dia mendapatkan uang yang banyak. Semakin banyak harta yang diperoleh dan menjadi miliknya, maka semakin rasa lapar dan dahaga untuk mendapatkan lebih banyak lagi. Jadi, mereka sebenarnya tidak dapat menikmati kebaikan dari apa yang dimiliki, tetapi sebaliknya menjadi suatu beban hidup. Dalil nakli tentang larangan untuk memiliki sifat tamak yaitu telah diatur dalam Quran surat Al-Munafikun ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah, dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Lalu, cara menghindari untuk bersifat tamak yaitu biasakan kita untuk bersifat qanaah atau apa adanya. Jadi, kita tidak harus berpenampilan wow dan mewah, sehingga kita sudah merasa cukup. Memiliki prinsip bahwa tamak itu miskin dan qanaah itu kaya. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Umar bin Khattab, yang artinya sesungguhnya tamak itu miskin dan sesungguhnya menahan diri dari tamak itu kaya atau qanaah. Sesungguhnya orang yang menahan diri dari tamak terhadap milik orang lain itu akan merasa cukup dibanding yang lain. Yang ketiga, menahan diri dari khayalan yang tidak baik. Karena khayalan yang tidak baik itu datangnya dari setan, dan setan merupakan musuh terbesar manusia. Yang kelima, selalu memohon pertolongan kepada Allah dan penuh kesabaran. Nah, itu tadi materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini tentang bab
Anania, putus asa, godop, dan tamak. Kesimpulan kita pada pelajaran kali ini yaitu kita harus menghindari perilaku atau sifat tercela, yaitu Anania, putus asa, godop, dan tamak. Karena perbuatan tercela itu merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Dan juga perbuatan itu tidak ada manfaatnya. Sehingga kita harus menjauhi perbuatan tersebut dengan cara meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk tugasnya, silahkan kalian buka LKS kalian, kerjakan yang halaman 46 bagian B ya. Jika sudah selesai, kalian bisa mengirimkan melalui PC ke nomor WA Ibu. Baiklah, sekian materi kita pada pertemuan kali ini mengenai bab Anania, putus asa, godop, dan tamak. Semoga yang telah Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya, dan semoga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dunia sedang tidak baik-baik saja, jadi Ibu harap kalian di rumah saja ya. Jangan berkeliaran, jangan keluar-keluar jika tidak ada kepentingan yang sangat mendesak. Dan jika keluar, selalu gunakan masker ya. Jangan lupa, bersama kita lawan Corona. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.